Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Baiklah, kita akan membahas tentang isu Wahabisme. Isu Wahabisme ini digencarkan oleh Syiah, di mana mereka sangat benci sekali terhadap Wahabi karena Wahabi mengajak orang kembali ke Islam yang murni, kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang ma'thurah. Dan Syiah mengajak kultus kepada imam. Karenanya wajar amalan Wahabi dengan Syiah itu banyak yang bertentangan, bertolak belakang. Dan orang-orang yang anti Wahabi kebanyakan juga amalannya tidak beda jauh ya sama Syiah, seperti tabarukan, tawasulan. Syiah juga seperti itu, tabarukan ke tanah kuburan Husain. Bahkan mereka kalau sholat di luar tanah mereka dianggap tidak sah, sehingga mereka kemana-mana bawa batu untuk diletakkan di atas dahi buat bersujud. Dan itu syariat mereka seperti itu. Itulah Syiah. Dan Syiah juga ada seperti perayaan Maulid, juga ada tawasulan. Jadi metode tawasul ini mereka anggap kalau berdoa langsung kepada Allah itu susah gitu. Jadi harus ada wasilah yang mengantarkan doa mereka kepada Allah. Dan di Indonesia juga banyak yang orang-orang yang anti terhadap Wahabi. Siapa sih sebenarnya Wahabi ini? Sebenarnya Wahabi ini bukan sekte tertentu ya. Sebenarnya Wahabi ini wujudnya sebenarnya tidak ada. Ya karena orang-orang yang dituduh Wahabi ini, mereka juga tidak menamakan dirinya sebagai Wahabi karena mereka karena memang Wahabi itu tidak ada. Wahabi itu diciptakan oleh orang-orang yang anti Wahabi. Makanya mereka yang disebut orang-orang yang biasanya mendakwahkan sunnah, orang-orang yang mengajak umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, dan menolak berbagai macam bid'ah, memerangi TBC, yaitu takoyul bid'ah dan khurafat. Mereka selalu dituduh sebagai Wahabi. Mereka nisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya bukan Wahabi ya, kalau merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab seharusnya Muhammadiyah justru namanya. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga ada sebelum itu, Abdul Wahab bin Rustum, itu sekitar abad 2 Hijriah ya. Dan dia memang dikenal sebagai Khawarij ya, mungkin dari situ. Tapi kebanyakan sekarang ini isu Wahabisme ini mengarah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal orang-orang yang dituduh itu juga tidak taklid buta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Dan mereka juga menukil dari Ibnu Taimiyah. Mereka juga bahkan menukil dari pendapat-pendapat ulama salaf seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terus siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau mendakwahkan
Islam maksudnya memurnikan Islam di sekitar abad 18, di mana saat itu umat sedang dilanda oleh kesyirikan, di mana kubur-kubur lebih ramai daripada masjid. Itu karena dakwah beliau berhasil, maka Jazirah Arab terbebas dari TBC tadi, takoyul, bid'ah, dan khurafat. Nah, karenanya banyak tokoh-tokoh tertentu dari umat Islam yang benci sama sunnah, yang benci sama ajaran yang murni. Mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan tuduhan yang tidak-tidak. Seperti contohnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu pernah jadi muftinya Mekah, dan itu dia ngarang kitab, yaitu kitab Al-Fitnah Al-Wahabiyah, dan kitab itu sebenarnya sudah dibantah sama ulama dari India. Kitabnya yang berjudul Siyanatul Insan an Waswas Syekh Zaini Dahlan, yaitu penjagaan manusia dari hikauan Syekh Zaini Dahlan. Dan Muhammadiyah itu juga pernah dituduh Wahabi, dan juga pernah ada usaha untuk dibubarkan di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya prinsipnya itu sama dengan dakwah sunnah itu yang dituduh Wahabi itu, yaitu memerangi takoyul, bid'ah, dan khurafat, yang mengingkari tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat. Yang dituduh Wahabi itu mereka terus-menerus dimusuhi, terus bahkan pengajian mereka itu yang mendakwahkan sunnah sering dibubarkan, dan bahkan masjid mereka juga diblokir ya atas isu tadi, isu Wahabisme ini. Dianggap Wahabi ini radikal. Sebenarnya mereka mau bilang Wahabi ini kafir, cuma mereka itu sudah terlanjur mendoktrin anti takfiri, ya akhirnya mereka ya bisanya gitu menganggap Wahabi ini aliran sesat, Wahabi ini teroris, Khawarij. Dan bahkan hubungan pernikahan pun ada sebagian mereka itu yang tidak mengesahkan hubungan nikah dengan yang mereka tuduh sebagai Wahabi. Tapi anehnya kalau gereja mereka malah justru menjaga atas dasar toleransi. Ya kalau terhadap orang kafir bisa toleransi, ya justru kepada sama Islam kok tidak toleransi, justru ingin membubarkan pengajiannya, ingin menutup pondoknya, bahkan membakar pondok pesantrennya.